Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Fadilah. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 2892170006 dengan program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang salah satu materi perkuliahan untuk mata kuliah etika bisnis yang diampu oleh Ibu Wina. Yang ingin saya bahas hari ini adalah terkait budaya etika bisnis. Pembahasannya langsung saja. Budaya adalah hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai bagian dari tata kehidupan sehari-hari. Suatu budaya yang dipakai dan diterapkan dalam kehidupan selama periode waktu yang lama akan mempengaruhi pola pembentukan dari suatu masyarakat, seperti kebiasaan rajin bekerja. Dan kebiasaan itu berpengaruh secara jangka panjang, yaitu pada semangat rajin bekerja yang terus terjadi hingga usia senja. Begitu pula sebaliknya. Jika sudah terbiasa malas dan tidak suka bekerja, maka itu juga akan terbawa hingga pada saat menjadi kakek nenek. Karena itu, suatu budaya bukan tidak mungkin untuk dirubah, asalkan ada keinginan dan semangat kuat untuk melakukan perubahan itu. Dan yang mampu mengubahnya hanyalah manusia itu sendiri. Ini sebagaimana kata pepatah, daripada 1000 kali orang menginginkan, lebih baik sekali diri sendiri mengingatkan. Artinya, keinginan kuat dari diri sendiri akan mampu mengubah dan membangun budaya yang salah menjadi budaya yang baik dan benar. Selanjutnya terdapat budaya dan etika bisnis. Secara konsep, ada hubungan kuat antara budaya dan etika bisnis. Masyarakat yang berbudaya tinggi dianggap lebih mengerti dan memahami tentang etika. Namun, masyarakat dengan budaya rendah cenderung pemahaman etika menjadi kurang. Kepemilikan budaya bersumber dari keinginan untuk menjunjung tinggi apa yang telah diwariskan oleh para leluhur mereka tentang aturan-aturan dan hal-hal yang harus dilaksanakan sebagai sebuah warisan kebanggaan secara turun-menurun. Bagi masyarakat pedalaman Kalimantan, sangat menghargai pohon-pohon yang tumbuh di hutan, karena pohon-pohon tersebut adalah pemberi rezeki bagi kehidupan mereka, sehingga mereka sangat menentang segala tindakan seperti penebangan pohon secara sembarangan, apalagi jika berkeinginan untuk melakukan eksploitasi pohon secara besar-besaran demi kepentingan bisnis. Konsep kehidupan ini sebenarnya juga terjadi di tempat lain, dan beberapa bukti telah memperlihatkan bagi mereka yang merusak dan mengeksploitasi hutan secara sembarangan telah menyebabkan bencana alam yang merugikan banyak pihak, seperti banjir bandang, longsor, dan lain-lainnya. Apa yang barusan dikemukakan menjadi jelas bahwa mereka yang berbudaya tinggi cenderung untuk memahami etika bisnis secara jauh lebih jernih. Artinya, apa yang diperoleh dijadikan sebagai ilmu yang akan ia wariskan guna menciptakan suasana tatanan bisnis yang memiliki konsep budaya yang terhormat, dengan salah satunya menghargai budaya nenek moyang, yaitu menghargai sesama manusia dan hidup damai dengan alam, dan tidak menjadikan apa yang ia peroleh dari alam dengan merusak alam itu sendiri atau berbuat kemungkaran di atas muka bumi. Selanjutnya terdapat budaya organisasi. Apa sih itu budaya organisasi? Budaya organisasi merupakan suatu kebiasaan yang telah berlangsung lama dan dipakai dan diterapkan dalam kehidupan aktivitas kerja sebagai salah satu pendorong untuk meningkatkan kualitas kerja para karyawan dan manajer perusahaan. Menurut ahli, yaitu Jones, yang dikemukakan tahun 2001, mendefinisikan kultur organisasi sebagai sekumpulan nilai dan norma hasil berbagi yang mengendalikan interaksi anggota organisasi satu sama lain dan dengan orang di luar organisasi. Dan suatu organisasi pada dasarnya menjalani tahap demi tahap
dari waktu ke waktu atau yang biasa disebut dengan siklus organisasi. Artinya, suatu organisasi yang tumbuh dan berkembang, dia akan menjalani suatu proses kehidupan atau living organism. Lalu, ada nggak sih pengaruh budaya dalam mendorong pembentukan manajemen kinerja? Pengaruh budaya dalam mendorong pembentukan manajemen kinerja terasa sangat sering didiskusikan terutama oleh para manajer di lembaga perusahaan. Dari berbagai literatur yang diperoleh, dijelaskan bahwa disebutkan jika suatu organisasi menerapkan budaya kuat, maka itu akan mendorong terjadinya peningkatan keefektifan pada organisasi tersebut. Menurut Stephen Robbins, budaya yang kuat dicirikan oleh nilai inti dari organisasi yang dianut dengan kuat, diatur dengan baik, dan dirasakan bersama-sama secara luas. Contohnya jelas, pengaruh budaya yang kuat yang dianut oleh suatu organisasi dan itu mampu mendorong pembentukan manajemen kinerja di organisasi adalah salah satunya pada perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh orang India. Masyarakat India sudah lama dikenal akan hubungan kekerabatan mereka sesama anggota keluarga, sangat kuat. Sehingga kita sering menemui tentang family business di masyarakat India. Artinya mereka mendirikan dan melakukan perekrutan tenaga kerja yang berasal dari garis keturunan mereka sendiri, khususnya para anggota keluarga. Dan tujuannya ada bermacam-macam. Di antaranya adalah, pertama, berbagai macam permasalahan bisnis dan konflik yang terjadi di dalam perusahaan akan dapat cepat diselesaikan, karena para anggota keluarga akan saling menghormati dan mematuhi setiap keputusan, apalagi jika keputusan tersebut dipimpin dan dibuat oleh salah satu anggota keluarga tertua. Lalu yang kedua, konsep family business diharapkan mampu menjaga rahasia bisnis dengan baik. Ketiga, perolehan keuntungan dapat dipakai untuk menyejahterakan para anggota keluarga, karena pihak-pihak yang beranggapan bahwa jika ingin membantu, maka bantulah terlebih dahulu keluarga dekat, dan jika keluarga dekat telah terbantu, maka bantulah keluarga yang jauh. Dan sebaliknya, keluarga yang telah dibantu itu pula yang akan membantu kita jika berada dalam kesusahan kemudian hari. Keempat, para anggota keluarga dapat belajar bisnis dan khususnya dapat tertampung pekerjaan. Bagaimana mencari dan mendapatkan pekerjaan yang layak bukan urusan yang mudah. Namun dengan adanya ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai, seseorang dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan di sana. Selanjutnya terdapat budaya perusahaan. Setiap perusahaan memiliki perbedaan corporate culture atau budaya perusahaan yang berbeda antara satu dengan perusahaan lainnya. Dan perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai perbedaan seperti gaya kepemimpinan, lokasi keberadaan perusahaan, latar belakang karyawan, dan model manajemen yang diterapkan, dan masih banyak lagi. Perusahaan dan pergeseran budaya masyarakat. Pada saat ini harus diakui bahwa budaya lokal atau daerah perlahan-lahan mulai berubah dan bahkan ada bagian-bagian tertentu yang hilang. Dan selanjutnya diperkirakan jika suatu daerah tidak mampu mempertahankan budaya daerahnya, maka perlahan-lahan cara berpikir dan bersikap akan meninggalkan budaya daerahnya dan menerapkan konsep gaya budaya nasional. Ini terlihat secara perlahan-lahan. Masyarakat cenderung berpikir dan menerapkan budaya nasional dalam tata kehidupan serta format bisnis yang dibangunnya. Seperti beberapa menu makanan dan tata budaya lokal mulai terasa asing diterapkan, seperti model keputusan ke daerah mulai ditinggalkan dan dipakai format keputusan budaya nasional. Padahal kearifan budaya daerah juga mampu menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Secara lebih dalam, pada konteks ini, kita dapat memberikan penjelasan lebih dalam bahwa pergeseran itu dapat kita lihat terutama pada masyarakat perkotaan yang telah mengalami alkulturasi dan berbagai budaya.
dari berbagai budaya. Karena masyarakat kota bersifat heterogen, contohnya jelas terlihat pada acara-acara pesta perkawinan tertentu yang diadakan di perkotaan, di mana para mempelai laki-laki dan perempuan kadangkala ditemui tidak lagi memakai pakaian adat daerah mereka, namun telah memakai pakaian yang bergaya barat seperti jas dan gaun. Seharusnya jika idealisme budaya daerah dipertahankan, maka tetaplah seluruh sesi acara penuh dengan nuansa dan kultur yang diwariskan oleh para leluhur. Ini juga terlihat dalam penyelesaian konflik dan proses pengambilan keputusan di masyarakat, yaitu dalam proses penyelesaian konflik tidak lagi mengedepankan konsep penyelesaian secara adat mampu memberi pengaruh pada penguatan rasa persaudaraan. Pergeseran ini lebih jauh juga bisa kita lihat pada semangat gotong royong yang semakin lama semakin menurun. Padahal semangat gotong royong adalah warisan bangsa yang paling berharga yang diwariskan oleh para nenek moyang secara turun-temurun. Dan pada konsep gotong royong dan lain-lainnya mengandung berbagai muatan yang jauh ke depan seperti salah satunya mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Budaya global dan produk global budaya nasional sebenarnya adalah percampuran antara berbagai budaya lokal yang berada di negara tersebut, dan dalam proses selanjutnya budaya nasional akan mengalami penipisan perlahan-lahan karena digantikan oleh budaya lokal. Dalam artian, jika budaya nasional tersebut tidak mampu mempertahankan nilai-nilai, norma-norma, konsep-konsep, dan lainnya terhadap hantaman masuknya budaya global, seorang pakar ilmu komunikasi Marshall M. McLuhan pernah menyatakan bahwa dunia ini semakin berkembang ke arah global village, ke arah sebuah kampung dunia, karena dunia yang dulunya dirasa luas ini semakin dirasa sekecil kampung sebagai dampak kemajuan teknologi transportasi dan teknologi informasi. Dalam era globalisasi, ini berbagai jarak yang dahulunya terasa jauh sekarang terasa sangat dekat. Setiap orang bisa berbicara dan bertatap muka dengan berbagai masyarakat dari berbagai belahan dunia lainnya. Salah satu faktor pendukung terwujudnya kondisi ini terjadi karena begitu berkembangnya perangkat teknologi yang tersedia, terutama dengan munculnya internet. Dipakainya internet sebagai salah satu sarana penghubung menyebabkan dunia ini berada dalam kondisi boundless atau tanpa batas. Internet juga menjadi salah satu media yang mampu mempercepat berbagai proses pengambilan keputusan. Saat ini kita melihat bagaimana produk-produk yang berasal dari budaya global dengan mudah masuk dan terjual di berbagai negara. Contohnya, food and beverage seperti KFC, pizza, McDonald's, sushi, Hoka-Hoka Bento, Coca-Cola, Pepsi, dan berbagai jenis produk lainnya. Bahkan, Sanded dan Barshops mengakui bahwa dalam masuki milenium baru, kita semua akan tampak serupa dan menunjukkan perilaku yang juga serupa, dan memakai jeans Levi's, baju Lacoste atau Crocodile seperti Adidas, Arloji Swatch, sambil menyaksikan CNN melalui siaran televisi langsung. Semua ini telah membanjiri dan menyaingi produk-produk domestik. Penggunaan produk global ini menyebabkan masyarakat terbiasa menikmati selera global, di mana dahulu masyarakat terbiasa menikmati makanan dan minuman lokal seperti ketela rebus, jagung, tape, ubi, kolak, nasi uduk, nasi remes, nasi ketan, dan lain-lainnya. Kalau untuk minumannya ada wedang jahe, bandrek, teh tarik, kopi hideng, dan berbagai model makanan dan minuman lainnya. Semua itu telah berubah dengan masuknya produk global.
Kondisi ini sebenarnya juga terjadi pada produk jasa seperti masuknya pesawat AirAsia ke beberapa wilayah penerbangan domestik Indonesia. Seperti dari Medan ke Bandung saat ini bisa pakai AirAsia dan berbagai tempat lain yang pasti akan semakin terus berkembang. Termasuk memungkinkan muncul dan masuknya perusahaan penerbangan asing lainnya. Kalau kita bicara produk impor, mungkin selama itu sudah sering berbagai jenis produk impor yang masuk ke Indonesia, seperti beras dan gula dari Thailand, daging sapi dari Australia, dan berbagai jenis komoditi pertanian lainnya. Dan masuknya produk tersebut terjadi ketika negara tersebut mengalami overproduction atau kelebihan produksi ya, serta negara Indonesia mengalami produksi terbatas dalam berbagai jenis komoditi tertentu. Penafsiran terbatas tersebut dari segi kualitas dan kuantitas. Pengaruh budaya luar juga semakin terlihat jika ada sebagian anak-anak generasi sekarang yang tidak lagi patuh dengan nasihat orang tua atau tidak begitu menghargai orang tua seperti yang diajarkan oleh orang tua terdahulu. Ini menunjukkan sopan santun yang kurang dan budaya malu yang semakin terkikis. Ini bisa jadi disebabkan oleh tingginya sikap kritis dalam mempertanyakan berbagai segi, atau masyarakat menyebutnya demokrasi yang kebablasan. Suatu hal yang secara tidak langsung harus kita sadari bahwa dengan menikmati produk global, maka lidah atau tubuh kita perlahan terbiasa menerapkan konsep global. Apalagi jika ditambah berbagai media, baik film dan buku-buku di berbagai sekolah serta universitas banyak yang berasal dari luar negeri. Maka itu semua mulai memberi pengaruh pada format berpikir dan mengambil keputusan dengan pandangan-pandangan secara global. Lambat laun ini bisa menyebabkan budaya lokal dan nasional pun akan terkikis pelan-pelan. Selanjutnya, terdapat perusahaan multinasional Amerika dan pengaruhnya pada budaya negara lain. Perkembangan bisnis perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat begitu pesat pada era sekarang ini, dan itu terlihat dari begitu banyaknya multinational corporation yang berasal dari negara Amerika berada di berbagai negara, khususnya di negara berkembang. Karena itu, ada beberapa permasalahan yang menjadi tantangan perusahaan Amerika tersebut, yaitu pertama, bagaimana agar dominasi perusahaan Amerika tersebut dapat terus bertahan dan berkembang. Kedua, bagaimana prospek usaha perusahaan Amerika di kemudian hari dengan banyaknya persaingan dari perusahaan negara tuan rumah, yang mana saat ini perusahaan dari negara tuan rumah mulai bermunculan dan memiliki kekuatan daya tawar yang kuat di pasar domestik dan internasional. Ketiga, bagaimana mempertahankan produk Amerika tetap disukai di pasar internasional. Permasalahan ini harus dicarikan solusi dan strateginya, karena bagaimana ketiga, bagaimana mempertahankan produk Amerika tetap disukai di pasar internasional. Permasalahan ini harus dicarikan solusi strateginya, karena bagaimanapun perusahaan Amerika tersebut selalu berusaha untuk mempertahankan dominasi penjualannya di pentas internasional. Salah satu strategi yang harus dilakukan adalah dengan memahami budaya manajemen kerja yang berlaku di berbagai negara di dunia. Artinya, perusahaan Amerika yang buka counter cabang dan pabrik di berbagai negara harus melihat bagaimana karakteristik budaya yang mereka terapkan dalam tatanan kinerja mereka. Seperti di negara yang mayoritas beragama Muslim, mereka terbiasa dengan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari, seperti adanya waktu yang dipakai untuk beribadah sholat, berpuasa di bulan Ramadan, berhari raya Idul Fitri dan Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad, dan perayaan lainnya. Kondisi ini mengharuskan berbagai perusahaan Amerika yang berada di negara mayoritas penduduknya Muslim harus menerapkan dan menerima konsep Islam dalam penerapan manajemen kinerja mereka.
yaitu dengan menyediakan waktu dan biaya untuk keperluan tersebut. Para karyawan diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah sholat dan berpuasa di bulan Ramadan. Dan mereka penganut agama lainnya dianjurkan untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan dari masing-masing penganut agama. Hasil penelitian dan kajian membuktikan bahwa dengan menghargai dan menghormati perbedaan tersebut, suatu perusahaan dapat mempertahankan bisnisnya dan juga mampu meningkatkan kualitas manajemen kinerjanya. Dan begitu pula sebaliknya, jika perusahaan tidak menghargai dan menghormati, maka kualitas manajemen kinerja akan terjadi penurunan. Sehingga dengan kata lain, suatu budaya organisasi terbentuk dan dipengaruhi di mana perusahaan tersebut berada dan budaya yang diterapkan tersebut merupakan representasi keinginan dari stakeholder organisasi yang lebih jauh. Lalu selanjutnya terdapat bagaimana sih sejarah globalisasi sebagai awal pembentuknya budaya global. Jika kita menarik sejarah masa lalu, maka globalisasi pada dasarnya sudah dimiliki sejak beratus tahun yang lalu. Kisah petualangan seorang lelaki yang ingin melakukan penjelajahan dunia telah mengantarkan Christopher Columbus yang bernama asli Cristobal Colon untuk melakukan ekspedisi ke India pada tanggal 3 Agustus 1493 dengan bendera Santa Maria, di mana ia berangkat dari pelabuhan Polos, Spanyol dan kembali tanggal 15 Maret tahun berikutnya. Atau dapat juga kita kaji tentang kisah perjalanan Vasco da Gama pada tanggal 8 Juli 1497 dan kemudian lagi di bulan September 1499 di Lisabon, Portugal. Perjalanan mereka berdua ini boleh jadi sebagai babak awal pencatatan sejarah tentang dimulainya globalisasi dunia. Lahirnya istilah globalisasi sebenarnya merupakan bentuk penyempurnaan dari perdagangan yang berlangsung tanpa ada batas lagi, atau lebih dalam adalah bentuk pencarian dari rasa ego manusia untuk menikmati kehidupan duniawi ini dengan lebih lebar. Jika konsep globalisasi dihubungkan dengan investasi, maka ini jelas sangat berdekatan. Mungkin sejarah telah mencatat bahwa perjalanan Vasco da Gama membuktikan bagaimana perjalanan saat mulai meninggalkan Tanjung Harapan, ekspedisi berlayar ke India dan sampai di Calicut, di mana pada tempat tersebut Vasco da Gama menemukan banyak sekali rempah-rempah yang sangat menguntungkan untuk dijual di pasaran Eropa. Yang selanjutnya dimulaikan pengangkutan rempah-rempah tersebut melalui pelabuhan Alexandria menuju Venezia. Maka tidak heran jika kaum anti globalisasi mengatakan bahwa globalisasi merupakan kata lain dari penjajahan negara maju pada negara berkembang atau terbelakang dengan model dan wajah baru. Jika kita bandingkan dengan masa eksploitasi negara Asia dan Afrika oleh bangsa kulit putih barat pada era di bawah tahun 1940-an. Sekian sedikit pemaparan dari saya tentang budaya etika bisnis. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang menonton video ini. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaiannya. Terima kasih.